Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di salah satu taman dari taman-taman surga, berkumpul di tempat yang terbaik, tempat yang paling mulia di permukaan bumi, yaitu salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya di sini dengan senantiasa diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa keluar kembali ke rumah kita dengan membawa hal yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuahkan amal sebagai bekal untuk kita semuanya di kehidupan akhir kelak. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada tauladan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau sampai hari akhir kelak. Bapak Ibu jemaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebenarnya adalah jadwalnya Ustaz Arif Husnul Khuluq, qadarullah wa masya'a fa'al. Kendaraannya mogok, jadi tidak bisa untuk hadir pada malam hari ini, dan kita menantikan beliau insyaallah ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semuanya tidak ada di antara kita satupun yang tidak menginginkan kebahagiaan. Baik laki, perempuan, tua, muda, semuanya pasti menginginkan kebahagiaan. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah banyak orang yang berusaha mencari kebahagiaan, tapi sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan kebahagiaan. Sampai hartanya habis, usianya habis, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Apa yang menjadi permasalahan? Yang menjadi permasalahan adalah salah di dalam memahami apa itu yang dimaksud dengan kebahagiaan, atau di mana dia mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka ini adalah satu hal yang sangat penting agar kita bisa mendapatkan apa yang kita dambakan semuanya, yaitu sebuah kebahagiaan. Maka kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kebahagiaan yang benar. Ada di antara orang yang beranggapan, yang memahami bahwasanya kebahagiaan akan didapatkan dengan memiliki harta yang melimpah, maka seluruh waktunya seakan-akan habis untuk mengumpulkan harta. Kalau seandainya kebahagiaan itu adalah dengan banyaknya harta, tentunya Qarun adalah orang yang paling bahagia. Tapi ternyata sebaliknya. Ada orang yang beranggapan dan memahami bahwasanya kebahagiaan akan didapatkan ketika dia memiliki paras yang cantik, wajah yang tampan. Maka kita tidak jarang mendengar ataupun melihat sampai ada orang yang mengeluarkan biaya beratus-ratus juta hanya ingin hidungnya mancung, hanya ingin kulitnya halus dan yang lainnya. Sampai dibela-bela, ada yang pergi ke Korea Selatan untuk operasi plastik. Ketika habis operasi ternyata tidak sesuai yang diharapkan, operasi lagi, operasi lagi. Sampai berapapun harta yang dimiliki, itu tidak akan pernah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dia. Salah di dalam memahami kebahagiaan. Ada di antara orang yang memahami kebahagiaan adalah dengan memiliki, mohon maaf, badan yang laki-laki misalnya, badan yang kekar, six pack misalnya, dan yang lainnya.
maka dia banyak menghabiskan waktunya hanya dengan ingin agar bagaimana ototnya kelihatan, perutnya kelihatan kotak-kotak misalnya. Sampai kalau panjenengan ingin coba tahu, tempat olahraga gym itu biasanya kalau waktu sholat maghrib dan isya itu ramai. Dia salah memahami. Dia beranggapan bahwasanya dia akan senang dan bahagia kalau memiliki badan yang atletis, tapi dia sampai meninggalkan sholat maghrib, sholat isya. Apakah dia dapat bahagia? Wallahi tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang beranggapan bahwasanya bahagia apabila dia memiliki jabatan, memiliki kedudukan. Makanya dia tidak peduli halal ataupun haram dia terjang. Siapapun yang menghalangi cita-cita dia untuk mendapatkan kedudukan, maka akan dia, bahkan tidak jarang, bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana ketika di pemilu beberapa waktu yang lalu, berapa ratus saksi-saksi yang meninggal tidak wajar. Jadi untuk mendapatkan kedudukan segala cara ditempuh, karena dia bangga dan bahagia ketika mendapatkan kedudukan, dan itu adalah kebahagiaan yang dia pahami. Ada di antara orang yang memahami kebahagiaan itu adalah ketika dia menjadi orang yang terkenal, ketika seluruh mata tertuju kepada dia, ketika pujian-pujian selalu menyebut nama dia, maka dia berusaha bagaimana agar menjadi orang yang terkenal. Ketika dia berada di puncak terkenalnya, apa yang terjadi? Tidak jarang kita mendengar ketika seseorang berada di puncak terkenal, dia belum siap kalau seandainya jatuh menjadi orang yang tidak dikenal lagi. Makanya kita pernah dan tidak jarang mendengar orang yang sedang berada di puncak-puncak terkenalnya, akhirnya mengakhiri hidupnya, mohon maaf, bunuh diri, karena dia salah di dalam memahami kebahagiaan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang tidak ingin bahagia. Tapi satu hal yang harus kita pahami adalah kita harus memahami apa itu bahagia yang sesungguhnya. Maka bahagia yang sesungguhnya seorang mukmin adalah tentunya adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, yaitu kelak ketika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, dan kebahagiaan ketika di dunia ketika dia diberikan taufik untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menghantarkan dia untuk menuju kepada kebahagiaan yang kekal kelak. Makanya kita lihat ada orang yang sama-sama nuwun sewu, sama-sama bekerja sebagai kuli bangunan misalnya, tapi ada yang kelihatannya meskipun kerjanya kuli bangunan kelihatannya bahagia. Karena apa? Dia senantiasa meniatkan kerjanya itu adalah ibadah. Setiap keringat yang keluar dari badannya itu tidak ada yang sia-sia, semuanya bernilai ibadah. Makanya ketika bekerja, dia bekerja dengan bahagia. Berapapun rizki yang dia dapatkan, dia ridho dengan ketetapan Allah. Jadi hidupnya senantiasa bahagia. Sebaliknya temannya sama-sama kerja kuli bangunan, apa yang diobrolkan? Ngeluh terus. Aduh, hari ini udan, hari ini capek kerja seharian dapatnya cuma sekian. Salah di dalam memahami kebahagiaan, salah di dalam niat. Maka inilah Bapak Ibu, sangat penting sekali di dalam memahami bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang sama-sama kerja di kantor, satu kerjanya senantiasa keluar dari rumah diniatkan untuk ibadah. Ketika pulang pun dia senantiasa ceria, karena setiap pekerjaan yang dia lakukan dengan ikhlas, dia lakukan dengan niat untuk ibadah. Tapi sebaliknya ada orang bekerja dalam keadaan berangkat murung, pulang dari bekerja dalam keadaan juga tetap murung. Karena apa? Karena dia senantiasa kurang ridho dan kurang qanaah dengan apa yang Allah berikan dan senantiasa mengeluh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat kebahagiaan
yaitu ketika seseorang senantiasa berusaha berusaha menjadikan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan kelak di akhirat, dan kebahagiaan di dunia adalah ketika dia melakukan segala amal, aktivitas, perbuatan yaitu ditujukan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya kelak, yaitu di akhirat. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man kanatil akhiratu hammahu," barang siapa yang tujuan terbesarnya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjadikan hatinya kaya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusannya. Bahkan dunia akan datang mengejar dia, datang terus mengikuti dia. Bahkan meskipun dia berusaha untuk mencampakkan ataupun meninggalkan dunia, dunia seakan-akan terus berusaha untuk membuntutinya, berusaha untuk mengikutinya. Maka ada beberapa hal atau sebab-sebab bagaimana dengan sebab-sebab tersebut kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama adalah al-iman wal amalus soleh. Ini adalah sebab modal utama. Kalau kita ingin bahagia, modal pertamanya harus kita jaga keimanan yang ada di dalam diri kita. Setelah kita diberikan kenikmatan iman, maka jangan cukup kita tambah dengan berusaha memperbanyak amalan-amalan soleh. Ini yang Allah janjikan. Siapa yang beriman dan kemudian beramal soleh, janji Allah, Allah akan benar-benar menjadikan kehidupan dia adalah kehidupan yang baik. Disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man amila sholihan min dzakarin wa untha." Barang siapa yang melakukan amalan soleh dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, apa janji Allah? "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Sungguh benar-benar akan kami jadikan kehidupannya adalah kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Bahkan di dalam ayat ini Allah menekankan dengan dua penekanan, dengan lam dan nun taukid. Jadi ditekankan sampai dua kali. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan lebih-lebih kelak di akhirat, modal yang pertama adalah iman dan amal soleh. Tanpa keimanan tidak mungkin seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. Meskipun kelihatannya hidupnya luar biasa, harta melimpah dan yang lainnya, tapi kalau tidak ada keimanan, tidak akan ada kebahagiaan. Karena yang menjadikan bahagia di dalam diri kita sinten? Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW bangun dari tidur beliau, beliau adalah seorang pemimpin, seorang rasul, manusia terbaik. Tapi kehidupan Nabi SAW sangat sederhana, sampai ada bekas yang membekas di badan beliau. Kemudian Umar bin Khattab menangis dengan mengatakan, Nabi kemudian mengatakan, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang menjadikan engkau menangis wahai Umar? Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku melihat Kisra, melihat Kaisar, raja Persia, raja Romawi. Mereka adalah raja-raja yang tidak beriman. Tapi Anda melihat bagaimana mereka diliputi dengan penuh harta, kekayaan dan yang lainnya." Maka Nabi SAW mengatakan, "Wahai Umar, amma tarda an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah." Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha mereka hanya mendapatkan dunia, tapi bagi kita adalah akhirat? Maka kita harus menjaga kenikmatan modal yang pertama ini, yaitu menjaga keimanan kita dan banyak-banyak melakukan amalan soleh. Kemudian yang kedua, di antara sebab akan mendapatkan kebahagiaan adalah
al-ihsanu ilal khalq. Kita berusaha sebisa mungkin berbuat baik kepada orang lain. Jadi kalau kita ingin bantu tiang pun pelit-pelit, jangan berat hati untuk membantu orang. Karena apa? Kalau semakin kita banyak membantu orang, semakin banyak kebaikan yang akan kembali kepada kita. Kalau kita ingin melihat ingin kita bahagia, kita jadikan orang lain bahagia. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Sekuat kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka sebesar itu pula lah yang akan kembali kepada kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man satara akhahul muslim." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau melihat aib orang lain pun disebar, jangan malah kita ikut ngerumpi, ngerasani saudara kita yang memiliki aib. Sebaliknya harus kita tutup. Kalau kita ingin ditutup aib kita di dunia dan di akhirat, kita harus berusaha sungguh-sungguh menutup aib-aib saudara kita. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim, Allah akan mudahkan kesulitannya dia kelak di hari kiamat. Masya Allah. Kesulitan saudara kita di dunia kita mudahkan, Allah akan mudahkan kesulitan kita kelak di akhirat. Kalau kesulitan kita di akhirat saja dimudahkan oleh Allah, apalagi dengan kesulitan dunia. Jadi kalau kita ingin dimudahkan segala urusan kita, maka kita berusaha untuk memudahkan urusan saudara-saudara kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya ini menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin senantiasa ditolong oleh Allah, kita ingin senantiasa hidup kita dibahagiakan, hidup kita dimudahkan, urusan kita dimudahkan oleh Allah, kita berusaha membantu dan memudahkan urusan saudara-saudara kita. Apapun, ada saudara kita membutuhkan bantuan, kita bantu semampu kita. Kalau ngutang atas pundi, biasanya berat nih. Awalnya ngutang 100, kita kasih. Besok ngutang 200, kita kasih. Besok tambah 500, kita kasih. Besoknya tambah 1 juta, kita kasih. Besoknya lagi tambah ngutang lagi. Apa yang kita kasih? Jangan-jangan nabo. Jadi padahal kalau kita mampu memberikan, selama kita mampu, hutang kita, harta kita yang dipinjam oleh saudara kita, selama hutang tersebut belum dikembalikan kepada kita, selama itu pula kita terus seperti bersedekah. Itu luar biasa. Makanya banyaknya pahalanya orang yang memberikan hutang kepada orang lain. Itu pahalanya luar biasa. Tapi kata sepunti kalau misalnya hutang gak mau kembalikan, kalau misalnya mengikhlaskan, insya Allah jadi tabungan. Tapi kalau seandainya ingin menagih, maka ditagih dengan cara yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Ketika ada orang memiliki harta banyak, kemudian memerintahkan kepada pelayannya, pembantunya, ambillah, tagihlah hutang kepada fulan. Kalau seandainya mampu maka ambillah. Kalau seandainya belum mampu maka biarkanlah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosaku. Dan ternyata benar. Bagaimana ketika hamba ini meninggal, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, di antara sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan adalah kita disibukkan dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Jadi di antara sebab terbesar orang terjatuh ke dalam kemungkaran, dosa dan maksiat, di antaranya adalah nganggur. Makanya Nabi menjelaskan, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayu mafsadah. Di antaranya adalah
ada waktu luang, waktu muda, waktu kemudian ada harta, itu diantara sebab terbesar akan menjatuhkan ke dalam kerusakan, kebinasaan. Contohnya nopo nganggur, di depan ada HP, sudah banyak fitnah luar biasa. Tapi kalau seandainya disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, nopo akhirnya terselimurkan. Makanya apa yang Allah perintahkan kepada kita, fa idza faraghta fansab. Kalau selesai melakukan suatu aktivitas, jangan berhenti, tapi berpindahlah kepada aktivitas yang lain. Selesai kita melakukan amal kebaikan, berpindah melakukan amalan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi apa artinya? Disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka kalau orang yang senantiasa menyibukkan waktunya, usianya, harinya dengan hal-hal yang bermanfaat, dia akan senantiasa diliputi dengan kebahagiaan. Karena di antara sebab orang mendapatkan gundah, gelisah, hidupnya tidak pernah tenang, di antaranya adalah waktu luang, waktu kosong yang kemudian dimanfaatkan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, yang justru akhirnya mendatangkan dosa dan maksiat. Di antara hal yang paling bermanfaat kita sibukkan hari-hari kita, waktu-waktu kita adalah dengan terus mempelajari ilmu agama ini. Kita terus berusaha untuk mendalami ilmu agama ini. Bagaimana tidak seperti misalnya kita berkumpul di sini misalnya di salah satu rumah dari rumah Allah. Kalau bukan karena taufik dari Allah, mungkin kita lebih memilih duduk di rumah, minum kopi panas diselingi dengan puhung hangat atau mungkin jagung rebus, terus kemudian sambil nonton TV atau main HP. Maka ini kenikmatan dari Allah, kita diberikan taufik lebih memilih untuk berkumpul di majelis yang sangat mulia untuk menuntut ilmu agama. Nabi menjelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah orang-orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarusuna bainahum, membaca kitab Allah, mempelajari Al-Quran di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, ketentraman di dalam hati-hati mereka. Coba kalau kita ditinggal di rumah gundah gelisah, di rumah Allah kita tenang, Allah memberikan kedamaian, ketentraman di dalam hati kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaika, bagaimana malaikat-malaikat meliputi mereka. Pundi malaikat boten enten. Kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat, tapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang disabdakan oleh Nabi. Karena tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan Nabi kecuali adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaruhumullahu fi man indah, bahkan bagaimana kita tidak bahagia, nama-nama kita akan disebutkan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat, di hadapan makhluk yang terdekatnya. Pernah suatu ketika para sahabat sedang berkumpul di majelis, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan. Kemudian tiba-tiba Nabi keluar. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, ma ajlasakum, apa yang menjadikan kalian duduk-duduk di sini, di masjid, berkumpul di masjid? Kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami duduk di sini adalah untuk mengingat Allah, saling memberikan nasihat dan yang lainnya. Nabi masih belum percaya. Nabi sampai kemudian bertanya lagi, Allahi ma ajlasakum illa dzak, apakah kalian mau bersumpah bahwasanya tidak ada yang menjadikan kalian duduk di sini kecuali karena hal itu saja? Mereka sampai bersumpah, iya wahai Rasulullah, wallahi ma ajlasana illa dzak, kami bersumpah wahai Rasulullah, tidak ada yang menjadikan kami duduk-duduk sini kecuali itu. Apa kemudian kata Nabi SAW, tidaklah aku minta kalian bersumpah kecuali telah datang kepadaku barusan malaikat Jibril mengabarkan kepadaku, fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Barusan saja malaikat Jibril datang kepadaku mengabarkan bahwasanya Allah membanggakan nama-nama kalian di hadapan malaikat-malaikatnya. Jadi namanya satu persatu, nama kita disebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya ketika kita berkumpul di dalam rumah-rumah Allah, di dalam majelis-majelis ilmu. Maka bagaimana tidak bahagia.
Kemudian yang keempat, di antara sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah al-ihtimamu bi amalil yaumil hadir. Kita, konsentrasi kita adalah apa yang ada di hadapan kita sekarang. Jadi apa yang bisa kita perbuat sekarang, itulah yang harus kita perhatian kita besar di situ. Adapun yang akan datang, itu masih perkara yang gaib, belum tentu. Dan perkara yang sudah berlalu maka tidak perlu kita sedihkan. Jadi apa yang ada di hadapan kita saat inilah, itulah yang kita berusaha maksimal kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kelak kita akan ditanya satu persatu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan berpindah kaki seorang hamba pada hari kiamat, kecuali akan ditanya satu persatu di antara kita. Di antaranya adalah an umrihi fima afna, umurnya untuk apa dia habiskan. Makanya bagaimana memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya agar kita senantiasa bahagia. Yang ada di hadapan kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun di masa yang akan datang, itu belum datang. Yang masa lalu, maka kalau seandainya itu sebuah kebaikan, kita bersyukur, kita berdoa kepada Allah agar kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah. Kalau seandainya hal-hal yang tidak baik, maka kita banyak-banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Kapan? Yang ada di hadapan kita sekarang. Wasta'in billahi wala ta'jaz, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan engkau malas, jangan engkau lemah. Jadi apa yang ada di hadapan kita sekarang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, di antara sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah al-iktsaru min dzikrillah taala. Kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berjanji, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati akan menjadi tenang, menjadi tentram. Itu janji Allah. Maka kalau kita merasakan gundah, gelisah, maka kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berzikir kepada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Maka kita ikuti bagaimana qudwah tauladan kita, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah yang terbaik. Beliau senantiasa berzikir kepada Allah setiap saat dan setiap waktu. Beliau banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagaimana orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan meninggalkan saudara-saudaranya dengan membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Suatu ketika Nabi SAW berjalan dengan para sahabat melewati gunung Jumdan namanya. Tiba-tiba Nabi mengatakan, siru hada Jumdan, lanjutkan perjalanan, ini adalah gunung Jumdan. Kemudian Nabi mengatakan, sabaqal mufarridun. Al-mufarridun yaitu orang-orang yang memanfaatkan waktu-waktunya, di antaranya dengan banyak-banyak zikir. Mereka telah pergi meninggalkan, yaitu meninggalkan yang lainnya. Maka para sahabat bertanya, wamal mufarridun ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Itu orang-orang yang pergi dengan membawa banyak kebaikan. Nabi menjelaskan, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berzikir kepada Allah, hati akan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan dia akan seakan-akan berjalan terus meninggalkan saudara-saudaranya dengan membawa kebaikan. Jadi dia jalan terus dengan bawa banyak kebaikan. Sedangkan orang-orang yang tidak berzikir, tidak mau berzikir, dia tertinggal, dan mereka tertinggal dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita ingin bahagia, kita lihat orang yang ada di bawah kita. An-nadhru ila man huwa asfala min. Makanya Nabi menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian dalam hal urusan dunia.
wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat kepada orang-orang yang ada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, karena itu akan menjadikan kalian lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan atas kalian. Jadi mboten dangak terus dalam hal urusan dunia, tapi kita terus dingkluk melihat orang yang ada di bawah kita. Ternyata orang yang ada di bawah kita jauh lebih banyak. Kalau kita mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesengsaraan, ternyata masih banyak orang yang berada di bawah kita. Kalau kita senantiasa melihat dalam hal dunia, kita melihat orang di bawah kita, maka kita akan senantiasa banyak bersyukur dan bahagia, dan tidak melihat ke atas. Kalau melihat ke atas, maka yang ada adalah selalu merasa kurang, tidak qanaah dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah al-imanu bil qada'i wal qadar. Senantiasa menyuburkan keimanan kepada qada dan takdir, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada satu hal pun yang menimpa kita kecuali dengan ketetapan Allah. Maka orang yang senantiasa beriman kepada ketetapan Allah, takdir Allah, hidupnya senantiasa tenang. Apa yang menimpa dia, besar ataupun kecil, itu tidak lepas dari ketetapan dan takdir Allah. Orang yang senantiasa menumbuhkan keimanan ini di dalam hatinya, hidupnya itu senantiasa tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika Nabi sedang menggonceng Ibnu Abbas, yaitu sepupu beliau, Abdullah Ibnu Abbas. Kemudian Nabi memberikan nasihat yang panjang. Di antara nasihat beliau adalah wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wahai Ibnu Abbas, ketahuilah, apa yang sudah ditetapkan akan sampai kepadamu, akan menimpamu, maka tidak akan luput darimu. Dan sebaliknya, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang sudah ditetapkan akan luput darimu, maka tidak akan bisa sampai kepadamu. Jadi apa saja yang menimpa kita, apa saja yang kita dapatkan, itu semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa beriman kepada takdir, ridho dengan ketetapan Allah, dia akan senantiasa hidupnya tenang, bahagia. Makanya Nabi dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi menjelaskan wardo bima qasamallahu takun aghnan nas. Ridholah dengan ketetapan Allah, dengan pembagian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Makanya orang yang tidak pernah ridho dengan pembagian Allah, ketetapan Allah, hidupnya tidak pernah merasa kaya, tapi sebaliknya dia senantiasa merasa kurang. Kemudian sebelum terakhir, yang kedelapan adalah al-i'timadu wa tawakkul 'ala Allah. Senantiasa menyandarkan diri kepada Allah, senantiasa tawakal kepada Allah. Orang kalau senantiasa berserah diri, tawakal kepada Allah, hidupnya tenang. Ketika dia misalnya sebagai petani, kewajiban hanya melakukan sebab akhdul asbab, bercocok tanam, kemudian memupuk, untuk selanjutnya hasilnya diserahkan kepada Allah. Dengan diiringi dengan doa, ketika Allah memberikan hasil panen yang melimpah, maka dia akan banyak bersyukur. Itulah yang Allah berikan kepada dia. Tapi kalau seandainya padinya habis dimakan burung, dia tidak akan kecewa, tidak akan gelo. Karena apa? Tidak ada satu butir pun yang dimakan burung kecuali itu adalah sedekah dia. Karena tidak ada satu tanam pun yang kita tanamkan, satu tanaman pun yang kita tanam, kemudian buahnya dimakan oleh makhluk hidup, kecuali kita akan mendapatkan pahala di situ. Maka orang yang senantiasa tawakal kepada Allah, hidupnya akan senantiasa tenang, akan senantiasa diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mencukupi dia. Dan yang terakhir adalah senantiasa mengingat-ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jauh lebih besar daripada keburukan ataupun musibah yang menimpa kita. Jadi senantiasa ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada keburukan yang menimpa kita. Contohnya kita diuji sakit. Kalau orang lupa
bahwasanya selama ini bertahun-tahun dia senantiasa diberikan kesehatan, dia lupa itu semuanya, apa yang terjadi? Dia akan mengeluh, nelongso, bahkan tidak jarang naudzubillah ada orang yang tidak sabar dengan sakitnya, sampai ada yang sampai naudzubillah mengakhiri hidup dan yang lainnya. Ketika diuji dengan padahal Allah sudah memberikan kesehatan kepada dia selama bertahun-tahun. Ketika kita misalnya dalam satu hari Allah uji misalnya tidak mendapatkan makan, tapi alhamdulillah dia selama ini tidak ada satu hari pun yang kita lalui kecuali kita mendapatkan rezeki, mendapatkan makan. Maka ketika kita mendapatkan misalnya suatu saat sulit untuk mendapatkan makan, kita ingat selama ini Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan makan, Allah mencukupi kita. Ketika misalnya satu saja dari nikmat yang Allah ambil dari kita, misalnya kita diuji sakit, ada di antara kita misalnya mohon maaf, misalnya anggota badannya misalnya ada yang qadarullah misalnya kecelakaan, mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dari keburukan misalnya, maka diingat masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain, anggota badan yang lain yang masih ada pada diri kita. Jadi kalau kita ingin senantiasa mendapatkan kebahagiaan, kita ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada keburukan yang Allah ujikan, yang Allah timpakan kepada kita. Maka ketika kita senantiasa ingat itu semuanya, maka kita akan senantiasa lapang, kita akan senantiasa banyak bersyukur, karena kita semuanya sangat banyak ataupun masih banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini diantara hal-hal, yaitu sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa memahami makna bahagia yang sesungguhnya, bahwasanya kebahagiaan seorang mukmin adalah kebahagiaan yang kekal abadi, yaitu di akhirat kelak. Maka bagaimana agar hidup dia di dunia ini senantiasa diliputi dengan kebahagiaan? Dia senantiasa menghabiskan usianya untuk melakukan hal-hal yang bisa menghantarkan dia kepada kebahagiaan yang abadi kelak. Kalau kita bekerja, jangan lupa meniatkan bekerja untuk ibadah. Ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari apapun, jangan lupa untuk senantiasa meniatkan itu semuanya untuk ibadah. Maka ketika itu semuanya kita hadirkan di dalam hati kita, di dalam niat kita, maka kita akan senantiasa semangat, senantiasa bahagia menjalankan aktivitas kita, karena itu semuanya adalah sebagai tabungan kita kelak ketika kita kelak dibangkitkan di hari akhir, yaitu sebagai amal kebaikan yang mudah-mudahan bisa memberatkan timbangan amalan kebaikan kita. Baik, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Isya jam masih 13 menit lagi. Baik, 13 menit lagi. Baik, masih ada waktu cukup. Selama ini belum ada tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan. Tadi agak dipercepat khawatirnya, karena biasanya selalu waktu pembahasan belum selesai waktunya habis. Sekarang kebalikannya nih. Dipercepat, ternyata Masya Allah waktunya masih ada. Kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan, kalau tidak ada maka dicukupkan. Tidak ada lagi, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Dan mohon maaf untuk malam hari ini pembahasan kita tematik, karena tadi kita dihubungi siang mendadak, jadi belum ada persiapan untuk melanjutkan membahas kitab Ar-Riqaq, yaitu hadis Sahih Imam Bukhari. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab hadis Sahih Imam Bukhari di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita datangkan menjadikan, setiap ilmu yang kita pelajari ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah, dan ilmu yang senantiasa bermanfaat yang membuahkan amal. Innama al-ilmu al-khasyah, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat yang sesungguhnya adalah yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.